tentunya sering menggunakan personal komputer atau laptop, bukan? Tapi, apakah kalian tahu nama dan fungsi dari perangkat-perangkat ini? Assalamualaikum. Hai kawan belajar, perkenalkan saya Mila Sari dari SMPN 1 Astambul. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Kawan belajar, kalian telah melihat video sebelumnya. Kira-kira kalian tahu apa yang akan kita pelajari kali ini? Yap, betul. Kali ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Kawan belajar, tujuan kita dalam pembelajaran ini adalah kalian mampu mengetahui perangkat keras komputer beserta fungsinya. Sebelum kita mengetahui apa saja perangkat keras yang ada di komputer, kita harus mengetahui pengertian dari perangkat keras komputer lebih dulu nih kawan belajar. Perangkat keras komputer atau hardware adalah perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer terdiri dari 4 bagian loh kawan belajar. Mereka adalah perangkat masukan, perangkat pemrosesan, perangkat keluaran, dan juga perangkat penyimpanan. Yuk kita simak sama-sama apa saja perangkat dari setiap bagian tersebut. Kawan belajar, kita mulai dengan perangkat masukan ya. Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data atau input ke dalam sistem memori komputer. Yang pertama adalah keyboard. Perangkat ini berfungsi memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Kedua, mouse. Perangkat yang berfungsi untuk mengarahkan pointer atau petunjuk atau kursor kemanapun diarahkan, dan juga berfungsi untuk klik, double klik, dan scroll. Terus yang ketiga adalah joystick. Perangkat yang berfungsi untuk bermain game atau permainan pada komputer. Keempat, scanner. Perangkat ini berfungsi untuk mengubah data analog atau kertas menjadi data digital. Hasil dari scan biasanya berupa gambar atau file PDF. Kemudian, yang terakhir adalah mikrofon. Perangkat yang dapat merubah suara analog menjadi suara digital. Kawan belajar, sekarang kita simak perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan ini berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi terhadap perintah data yang dimasukkan. Perangkat pemrosesan yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Perangkat ini merupakan pendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. Yang kedua adalah motherboard. Perangkat berupa papan rangkaian utama komputer yang berfungsi untuk memasang prosesor, memori, dan perangkat lainnya. Ketiga, power supply. Perangkat inilah yang menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan pada komputer kita. Kemudian yang keempat adalah prosesor. Perangkat ini kecil cabai rawit loh kawan belajar, karena berbentuk sebuah chips tapi berfungsi sebagai pengolah utama dan pusat pengendalian berbagai perangkat komputer.
Kelima adalah PGA card. Perangkat yang berfungsi menghubungkan motherboard dan monitor. Terakhir adalah sound card. Perangkat ini berfungsi untuk mengolah suara pada komputer. Saatnya perangkat keluaran ya kawan belajar. Perangkat keluaran merupakan perangkat yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Perangkat pertama adalah monitor. Perangkat ini digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Kedua, speaker. Perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Kemudian, printer. Perangkat yang berfungsi untuk mencetak data seperti gambar, foto, dan tulisan pada media kertas. Yang keempat adalah proyektor. Fungsinya mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Nah, kawan belajar, sekarang bagian terakhir dari perangkat keras komputer, yaitu perangkat penyimpanan. Fungsi dari perangkat penyimpanan ini adalah untuk menyimpan data pengguna. Yang pertama adalah memori. Memori merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data dan instruksi serta menyimpan informasi. Memori ini terdiri atas dua perangkat, yaitu RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan data atau program untuk sementara selama dibutuhkan. ROM atau Read Only Memory adalah suatu tempat penyimpanan instruksi yang dirancang oleh pembuat komputer. Selanjutnya ada hard disk. Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan semua data maupun informasi. Perangkat ini juga digunakan untuk menyimpan file dan folder yang telah kita buat, software pendukung, dan lain sebagainya. Kemudian flash disk. Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Terakhir untuk perangkat penyimpanan adalah CD-RW yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data berkapasitas 700 MB serta DVD-RW yang berkapasitas sekitar 4,7 GB. Kawan belajar, kalian telah menyimak bersama penjelasan tentang perangkat keras komputer. Mulai dari perangkat masukan, perangkat pemrosesan, perangkat keluaran, serta perangkat penyimpanan. Jadi, kita jangan sampai lupa nama-nama perangkat keras komputer bersama fungsinya ya kawan belajar. Mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.